Di zaman kejayaan Nusantara, nanti sihir akan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa jadi sudah menjadi teknologi yang lazim digunakan oleh manusia. Sihir sebenarnya bukanlah hal yang mistis dan gaib. Di masa depan, sains dan spiritual akan menjadi satu kesatuan. Ke depan akan makin banyak lagi peneliti menemukan fakta bahwa ternyata aktivitas-aktivitas yang kita anggap sebagai sihir di masa lalu ternyata banyak melibatkan aktivitas di pikiran, terutama pikiran bawah sadar, dan melibatkan cara kerja otak manusia yang super telepati, kewaskitaan, penerawangan santet, dan jenis-jenis kemampuan gaib yang dulu dianggap sihir, di masa depan akan semakin ketemu saja cara kerjanya. Berdasarkan sains, pada dasarnya pikiran bawah sadar manusia itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Di saat manusia bisa membuka alam bawah sadar mereka, maka disitulah kehidupan. Manusia bisa melintasi ruang dan waktu, dan bahkan menyelami dimensi-dimensi yang dulu dianggap gaib, padahal banyak sekali. Hal-hal mistis dan gaib itu terjadi saat otak manusia berada dalam kondisi trans atau berada di gelombang otak theta. Nah, jika sekarang manusia banyak mengembangkan bakat-bakat sihir mereka secara alami dan manual, maka di masa depan bisa saja akan lahir banyak orang yang mentransformasikan bakat-bakat sihir yang supernatural ini menjadi sebentuk teknologi yang bisa diakses oleh siapa saja. Sama seperti manusia dulu merubah sinyal yang tak tampak oleh mata menjadi teks, gambar atau suara dari handphone. Dan sihir sebenarnya tidak melulu negatif. Sihir pada dasarnya netral. Semua tergantung penggunaannya. Jika sihir digunakan oleh orang jahat, maka sihir akan digunakan untuk menyakiti manusia lain. Tapi jika sihir digunakan oleh orang baik, tentu saja ini akan digunakan untuk kebaikan juga. Nah, jika sekarang Indonesia sedang mengalami kebangkitan spiritual, besar-besaran ini ada proses peningkatan kesadaran kolektif sebelum era kejayaan Nusantara tersebut tiba. Di era kejayaan Nusantara nanti, sains dan spiritual akan menjadi satu, dan orang yang bisa menyatukannya adalah mereka-mereka yang memiliki level kesadaran yang sudah tinggi mereka, yang sudah menapaki tahap-tahap spiritual yang tinggi atau sudah tercerahkan. Merekalah yang bisa mengawinkan antara spiritual dengan sains. Selengkapnya tentang proses kebangkitan spiritual dan kaitannya dengan pembersihan jalur kundalini dan cakra akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema Kundalini Cakra.